والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة وعلى نية صالحة ثم أحيا الإمامنا عائشة بالحسن والأثر والنعمة سيئات المنصر المسجد اسمه شيخنا كي سعيد بن كائر نحن كبولي ثم شيخنا كي محمد أسماوي بن كي جبران كي معروف بن كي عمر اسمه رحي كي جلد وصعب المجمع ثم شيخنا والدين والدين مع عبد المسلمين خاص والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الشام برحمة المغفر ولا حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا ونفعنا به وببركاته وبعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين. قوله وأما برهان وجوب الوحدانية له تعالى فلأنه إلى آخره. Adapun kaulnya Ki Musannaf yang berupa wa amma burhan dan adapun burhan dalil wujubil wahdaniyati yaitu wajib persifatan wahdaniyatnya lahu ta'ala bagi Allah Subhanahu wa taala fali annahu maka itu ialah seperti ini. Himatannya begini, wa amma burhanu wujubil wahdaniyati adapun burhan atau dalil bukti wajib wahdaniyatnya lahu ta'ala bagi Allah Subhanahu wa taala fali annahu yang di pinggir. Lau lam yakun wahidan la lazima alla yujadu syai'in minal alami liluzumi ajruhu minaidin. Segitu doang. Jika Allah Ta'ala tidak wahdaniyat maka akan menjadi lazim otomatis tidak wujud sesuatu dari alam ini minal alami yaitu dari alam ini la lazima maka akan menjadi lazim ajruhu lemah gitu. Kedua Tuhan tadi jika tidak wahdaniyat gitu berarti kan tidak satu ya, berarti lebih dari satu ya, maka otomatis tidak wujud sesuatu dari alam ini. Satu saja nggak wujud apalagi seluruh alam semesta jadi gitu. Sesuatu dari alam ini maksudnya diambil satu, berarti kalau alam ini seluruhnya kan satu aja enggak apalagi seluruh alam semesta. Kalau nggak wujud sesuatu dari alam semesta ini berarti la lazima anjuhu hina idin. La lazima atau lazima doang? La lazima. Itu ada lamnya dua. La lazima. Lamnya dua apa satu dilihat dulu. Lam yakun wahidan. Ya. Allah yujadu syai'in
Enggak lalam yakun wahidan lalazima alla yujadu syai'in minal alami liluzumi ajuhu. Lalazima sama liluzumi beda itu. Lalazima berarti lalazima doang awalnya. Iya, maka menjadi lazim. Langan lah, makanya gimana? Lalam yakun wahidan, koma. Lalazima. Berarti ini kurang. Lazima doang. Nggak ada lamnya. Di situ lamnya dua nggak sih Gus? Lalazima Gus ada. Ya ada, berarti ente yang kurang. Bisa kan ada itu. Saya kan baca yang kita baca ya. Baca. Kurang ini. kurang. Jangan dan dikeplakin dan ditambahin. Dikeplak di mana? Ditambahin aja ditambahin. Lalazima terus Ya. Misalnya dikeplak. Ya bukan di musaka begini DP katakannya cuma enggak. Ya namanya boleh ladab sama kitab. Iya. Dari dulu dimasahin soalnya. Iya, enggak apa-apa ditambahin. Ya. Lamnya ya. Ya. Jadi di matanya ini lagi ngomong di matan dulu. Iya. Ya. Wa amma burhanu wujubul wahdaniyati. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala fali annahu, dan adapun burhan dalil atau bukti wajib wahdaniyatnya lahu ta'ala bagi Allah Subhanahu wa taala fali annahu, maka itu ialah sesungguhnya laulam yakun, jika tidak ada wahidan wahid, maksudnya jika tidak wahdaniyat gitu, jika Tuhan itu tidak wahdaniyat, la lazima alla yujadu syai'in, maka akan menjadi lazim otomatis alla yujadu syai'in, tidak wujud sesuatu dari alam ini. Alla yujadu syai'in minal alami, tidak wujud sesuatu minal alami dari alam ini. Liluzumi ajuhu, karena lazim otomatis ajuhu, yaitu lemah mina izin dengan dua Tuhan tadi, yaitu tidak pada niatnya Tuhan gitu ya, nama Allah dulu deh ya. Deh, itu matanya segitu ringkasnya ya. Baru di sini matanya kayak gini. Qauluhu wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala fali annahu. Ini kemudian yang berupa dan adapun burhan dalil bukti wajib wahdaniyatnya lahu ta'ala bagi Allah Subhanahu wa taala, fali annahu, maka sesungguhnya itu ialah takriruhu, uraiannya dalil hadzal burhan, uraiannya burhan atau dalil itu seperti ini. Hakada laulam yakun wahidan, jika Allah Ta'ala tidak wahdaniyat gitu ya, lalazima alla yujadu syai'un minal alami, maka hendaknya tidak wujud itu otomatis, hendaknya tidak wujud sesuatu dari minal alami, dari alam ini. Lakin akan tetapi ada mewujudu syai'in minal alami, akan tetapi tidak wujudnya sesuatu dari alam ini, batilun, itu batal. Jika Allah Ta'ala tidak wahdaniyat, maka otomatis tidak wujud sesuatu dari alam ini. Simpelnya deh, jika Allah Ta'ala tidak wahdaniyat, maka tidak wujud alam ini gitu deh. Kalau mau sesuatu puyang ya, maka tidak wujud alam ini. Lakin ada mewujudi syai'in minal alami, akan tetapi tidak wujudnya alam ini, batilun, itu batal. Kenapa? Bil musyahadati, karena dapat disaksikan wujudnya alam ini. Kita menyaksikan alam ini enggak? Ya dong. Berarti kalau alam ini wujud gimana? Berarti Allah Ta'ala wahdaniyat. Maka apa lama ada ilahi, maka batal apa-apa yang menarik kepadanya, yaitu tidak wujud sesuatu dari alam ini. Itu membatalkan juga wahwa ada mukaunihi wahidan, yaitu batalnya tidak wahdaniyatnya Allah. Batilun wa idza, batilun itu batal. Wa idza batala dzalika, maka ketika batalnya yang seperti itu, tidak wujudnya sesuatu alam dari ini, sesuatu dari alam ini batal, berarti tidak wahdaniyatnya Allah Ta'ala juga batal gitu kan. Fa batala dzalika, kayak gitu. Maka batal yang seperti itu. Wa idza batala dzalika, maka ketika batal yang seperti itu, sabatana kiduhu, ketika yang seperti itu batal, maka yang ditemu ialah yang merusaknya. Yang merusaknya tidak wahdaniyat apa Wabri? Wahda niat gitu jadinya. Iya dong. Ya kan lawannya sih. Ya.
Sabatan akidu, maka yang ditetapkan ialah yang merusaknya. Wa huwa al-matlub, dan itu yang kita cari. Itu burhannya wahdaniyat secara terperinci. Kalau tadi di matan burhannya wahdaniyat secara ringkas. Kan gitu. Ya. Lau lam yakun wahidan la lazima alla yujadu syai'un minal alami, lakin ada wujudi syai'un minal alami batilun bil musyahadati. Adapun burhannya wajib wahdaniyatnya Allah Ta'ala ialah seperti ini. Jika Allah Ta'ala tidak wahdaniyat, maka otomatis alam ini tidak wujud. Akan tetapi tidak wujudnya alam ini batal bil musyahadati, karena dapat disaksikan, gitu kan? Fabaqala ma ada ilaihi, maka menarik apa-apa. Fabaqala ma ada ilaihi, maka batal apa-apa yang menarik tidak wujudnya sesuatu dari alam ini itu kepada wahwa adamu kaun wahidan, yaitu tidak wahdaniyatnya Allah. Wa idza batala dzalika, dan ketika batal yang seperti itu, tidak wujudnya sesuatu alam, tidak wujudnya sesuatu dari alam ini itu batal, maka batal juga tidak wahdaniyatnya Allah. Ketika batal yang seperti itu, maka yang tetap ialah wahdaniyatnya Allah, dan itu yang kita cari. Fal musannifu zakaro asal tiyata wa hadzal istina'iyata liluhuriha. Maka musannif itu menuturkan satiyahnya qiyas wa hadzal istina'iyata, dan menyimpan istina'iyahnya qiyas. Menuturkannya itu laulam yakun wahidan la lazima ala yujad syai'in minal alami, lakin ada wujud desain minal alami batilun, gitu kan. Itu adalah kiasnya, ya Sor. Jadi yang di sini yang diterangin cuman laulam yakun wahidan la lazima alla yujadu syai'in minal alami, itu yang dikeluarin. Yang dikeluarin di musannaf itu benar enggak? Yang di pinggir sama di atas. Dicek kok laulam yakun wahidan la lazima alla yujadu syai'in minal alami, itu liluzumi ajihi naidin. Dia segitu doang kan. Tapi lakinnya itu disimpan gitu, Sor. Benar enggak? Batalnya disimpan, sama ada ilaihinya disimpan. Itu ya, wa ada mukaunu wahidannya disimpan gitu jadinya. Ya. Alasannya kenapa? Lizuhuriha, karena jelasnya istisnaiyah. Kenapa istisnaiyah enggak dikeluarin, malah disimpan? Kalau Anda sudah ketangkep di matanya, itu sebenarnya istisnaiyahnya sudah kepaham, harusnya begitu ya. Itu kan bagi yang nadamnya cepet-cepet ya, cerdas kan gitu. Kalau kita berhubung nggak cepet, makanya diuraikan sama Ki musannif gitu. Jadi diuraikan itu untuk malah memperinci, memperjelas lah. Padahal sudah jelas, cuman untuk lebih jelas jadinya kayak gitu, ada jelas, ada lebih jelas. Kalau yang jelas mah udah cukup kan? Iya dong. Berhubung kita dijelasin belum jelas-jelas, biar lebih jelas diuraikan gitu jadinya sama Ki Sareh. Iya biar gablang. Ini gablang apa jablang tadi? Pikirannya makanan mulus ya, lagi ngaji. Hada takrirun ala sabilil ijmal, dan ini urean itu atas jalan secara ijmal. Ya. Kan nggak diterangin kan? Di musannafnya itu nafi li adami nafiul kamutasilnya enggak gitu ya, entar ya. Kenapa ini diterangkannya di musannaf itu secara ijmal? Karena li adami ta'arudi fihi, karena tidak adanya pemprotesan fihi di dalam masalah wahdaniyat ini, persoalan atau materi di dalam wahdaniyat ini. Jadi ta'arudi apa? Li adami ta'arudi fihi, karena tidak adanya ta'arud, turido gitu, tidak adanya pemprotesan, pertentangan fihi di dalam materi ini, jangan permasalahan sih, materi ini gitu loh, Pembahasan. Iya, pembahasan ini boleh.
Yaitu pembahasan apa sih kalau diperinci, yaitu linafil kami al-munfasili fidzat, yaitu karena nafinya beberapa bilangan maupun susunan al-munfasil yang secara terpisah, al-munfasil terpisah ya, al-mutasil yang kumpul gitu kan. Ada yang kumpul, ada yang pisah, karena di sini nerangannya munfasil berarti yang terpisah dulu. Yaitu linafil kami al-munfasil fidzat, yaitu karena nafinya beberapa susunan maupun bilangan al-munfasilu yang terpisah fidzat di dalam zat, wal mutasilu fiha dan kumpul baik susunan maupun bilangan fiha di dalam zat itu sendiri. Walinafiul kami al-munfasili fi sifat, dan juga karena nafinya atau tidak adanya kam beberapa bilangan maupun susunan al-munfasili yang terpisah fi sifat di dalam sifat, wal mutasili fiha dan beberapa bilangan yang kumpul gitu ya. Beberapa susunan maupun bilangan yang kumpul fiha di dalam sifat. Walinafiul kami al-munfasili, dan karena nafinya atau tidak adanya kam beberapa, yaitu susunan maupun bilangan al-munfasili, yaitu yang secara terpisah fil af'ali di dalam pekerjaannya, wal muttasili fiha dan nafinya kam muttasil fiha di dalam pekerjaannya. Itu kalau mau diperinci begitu. Tapi kan musanaf nggak merinci itu kan ya Sur. Nyatanya nggak keluar kan di musanafnya kan. Disimpan kan. Sudah jelas tuh, karena keterangan dulu kan pernah diterangin itu wadarnya. Ada nafil kamu tasil, kalau di keterangan kan mutasil dulu, kamu tasil fi zat, kamu fasil fi zat, kamu tasili fi sifat, kamu fasili fi sifat, kamu fasili fil af'al, kamu tasili fi af'al. Nafi tidak ada semua itu bilangan-bilangan itu pada Allah Subhanahu wa taala, baik zatnya, sifatnya maupun pekerjaannya. Munfasil fi zat, coba gimana, masih ingat? Tidak ada bilangan, tidak ada beberapa susunan atau bilangan secara terpisah pada zatnya Allah Ta'ala maupun pada selain zatnya Allah Ta'ala. Ada yang seperti zatnya Allah Ta'ala, ada enggak? Enggak ada. Pada zatnya Allah Ta'ala sendiri deh, amutasil, yaitu beberapa nafinya beberapa susunan atau bilangan pada zatnya Allah Ta'ala itu sendiri. Namanya gimana? Pada zatnya Allah Ta'ala terdiri dari beberapa susunan atau bilangan. Misalnya ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, misalnya rambutnya, misalkan berapa, telinganya berapa, mata, itu kan bilangan-bilangan ya. Benar enggak? Ya. Sedangkan kalau selain Allah Ta'ala, bilangnya dari mana? Dari bentuk, Kanan, kiri. Dari bersusun. Di susunan itu terdiri dari beberapa juz-juz gitu ya. Ya, tersusun dari jirib dan harut, boleh. Nah kalau jiribnya sendiri, jirimnya sendiri. jirim yang kemarin bukan jirim yang sekarang, jirim yang sekarang bukan jirim yang kemarin, itu terpisah nggak? Bisa. Terpisah. Tiap-tiap dari pisahan itu bersusun nggak? Susun. Pada jirim, lah itu begitu ketangkep kok. Ya, belum yang di firman sendiri, yang dimaksur sendiri lah itu terpisah juga kan. Nah kalau bersusun kumpul bilangan, di firman ada susunannya, ada bilangannya, di maksur ada bilangannya, ada susunannya gitu ya. Allah Ta'ala nafi semua bilangan-bilangan itu maupun susunan-susunan itu. Sekarang kalau munfasil fis sifat, Terpisah itu ya. terpisah dulu, ini kan lagi ngomongnya yang bisa Terpisah ya. terpisah dulu. Kalau di materi yang awal itu ya mutasil dulu. Kalau ini kan lagi ngomong yang di kitab tuh munfasil dulu ya. Sur, Bang Dan, munfasil, terpisah dulu. Ada enggak sifat yang seperti sifatnya Allah pada selain Allah Ta'ala? Nggak ada. Enggak ada, namanya Mustahil. terpisah. Giliran selain Allah Ta'ala Ada. ada. Di Bang Firman ada gerak diam, Ada. ada Mansur. Ada. Semuanya kayak gitu deh, tanggung amat Mansur sama Firman doang. Selain Allah Ta'ala pokoknya terkena itu, berarti berbilang di dalam sifatnya. Nah pada Allah Ta'ala sendiri ada bilangan sifatnya. Misalnya kudratnya 2 deh gitu ya. Kudratnya 2 ya.
Maksudnya kodratnya dua gimana sih Kak Firman? Kudrat dua, Iya, perantara meskipun kejauhan. perantara ke kudrat. Kejauhan. Kejauhan. Kudrat dua tuh maksudnya kayak gini, yang buat mewujudkan sendiri gitu. Kudrat yang buat wujudin sendiri, kudrat yang Menghadapkan sendiri. menghadapkan sendiri itu namanya Ya. kudrat dua gitu ya. Ya dong. Iya. Ketangkep ya. Ya. Kalau di orang gimana coba? Kalau di orang belajar nadur dong, jangan takbir mulu. Bang Endang mako kayu, tangan kanan pegang paku, tangan kiri pegang palu. Tok gotong kan enggak dua kudrat, kanan kiri gitu jadinya ya. Apalagi ada dua orang, ini kamu yang pegangin Pak Rete, makanya saya ngetok kayak gitu. Itu dalam sendiri aja ada dua sifat itu ya. Kan kalau di selain Allah Ta'ala kan berbilang sifatnya lah, kalau Allah Ta'ala mustahil. Ya, baik yang mewujudkan ya kudrat, baik yang menghadapkan juga kudrat. Berarti nggak ada kudrat dua ya, nggak ada irada dua, nggak ada ilmu dua, itu ya sifat-sifat manis gitu ya. Nggak ada wujud dua gitu deh. Terus tadi itu sifat dua ya, pekerjaan dua gimana? Ya tadi ya kayak contoh tadi orang baku gitu deh. Kalau di lainnya itu terpisah berarti potongan gitu maksudnya ya. Bener nggak? Potongan tidak adanya potongan karena tidak ada fiil kecuali fiilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ntar bahasnya ntar ya. Yang penting ini kamun fasil tidak wal mutasil fiha. Wan nafiyul kamun fasil fis sifat wan nafiyul wal mutasil fiha. Walin nafiyul kamun fasilu fil af'al kan gitu, wal mutasil fiha. Jadi tidak berbilang dan bersusun secara zatnya, sifatnya maupun pekerjaannya, baik kumpul di situ maupun secara terpisah. Ringkasnya gitu deh, biar ringkas. Ntar mau dibahas, jangan kira cuma ngapalin ininya tuh dinador gitu ya. Oke. Alama marro atas keterangan yang dulu pernah diterangkan waktu membahas materinya wajib wahdaniyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mustahil ta'addud gitu ya, berbilangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bayanul awwali, dan keterangan yang pertama ya. Keterangan yang pertama diambil di mana? Laulam yakun wahidan gitu loh, Sor. Nah, keterangan pertama itu ngambilnya keterangan yang mana ya? Jadi yang burhannya, dia lagi terang burhannya ya, Sor. Jadi nerangnya apa, Sor? Laulam yakun wahidan, dan keterangan yang menjelaskan tentang laulam yakun wahidan gitu. Annahu, bahwa sesungguhnya lau kana hunaka ilahani masalan. Jika ada dua Tuhan seumpamanya, itulah amkana ikhtilafuhuma, maka kemungkinannya berpotensi, kan berpotensi apa ya? Benar ya kemungkinannya ya. Maka kemungkinannya ialah ikhtilafuhuma, yaitu adanya perselisihan di antara keduanya. Jika Tuhan itu tidak pada niat, jika ada dua Tuhan jadinya kayak gitu ya. Kan gitu. Lau kana hunaka ilahani masalah, jika ada dua Tuhan seumpamanya, maka la'am kana ikhtilafuhuma, maka akan terjadi kemungkinannya perselisihan atau perbedaan, yaitu bi ayyurada ya, Sor, ahaduhuma wujuda syai'in wal akharu adamahu, yaitu dengan hendaknya itu kan salah satu dari dua Tuhan tadi ialah wujudu syai'in, yaitu mewujudkan sesuatu, wal akharu, dan Tuhan yang satunya adamuhu, berkehendak untuk mengadamkan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Jika ada dua Tuhan, maka kemungkinannya ada dua perselisihan atau terjadi perselisihan, perbedaan ya. Yang satu menghendaki mewujudkan sesuatu, yang satu menghendaki mengadamkan sesuatu atau meniadakan sesuatu gitu.
Wahina idzin yalzamu azzuhuma. Maka keadaan yang seperti itu yalzamu otomatis akan menjadi azzuhuma, yalzamu azzuhuma, otomatis akan menjadi lazim lemah keduanya. Kenapa? Li'annahu la yumkinu ayyan fadda muraduhuma. Karena kemungkinannya ialah tidak terlaksana maksud dari kedua Tuhan tadi. Kan gitu, Sor? Ya. Li'annahu, karena sesungguhnya yalzamu alaihi istima'un naqidaini, karena akan menjadi lazim kumpul dua perkara yang saling merusak. Ada dua Tuhan misalkan, yang satu pengen mewujudkan alam, yang satu pengen meniadakan alam, yang satu pengen mengadakan alam, yang satu pengen meniadakan alam. Bahasa Indonesianya deh. Kalau bahasa Arabnya, yang satu pengen mewujudkan alam, yang satu pengen mengadamkan alam. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, diibros. Yang pengen mewujudkan gak wujud, yang pengen mengadamkan gak ada, kan gitu. Iya dong, dalam satu barang di satu saat yang bersamaan, ada sama tiada kumpul, gimana coba? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, wujud misalkan yang satu gitu. Yang satu Tuhannya idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, ada gitu. Kira-kira gimana jadinya alam itu? Yang satu pengen mewujudkan, yang satu pengen mengadamkan, kun fayakun bareng gitu. Ya. Bukan tidak satu frekuensi. Iya, maksudnya ini kehendaknya nggak terlaksana semua karena ada dua perlawanan yang saling merusak gitu. Iya kan gitu. Berarti lemah ya. Iya. Di annaula yumkinu ayan fadda muraduhuma ma'an, karena tidak mungkin terlaksananya maksud dari keduanya ma'an bareng gitu. Iya dong, satunya pengen mewujudkan, satunya pengen mengadamkan bareng, kun fayakun. Jadilah jadi, mana nggak ada yang jadi, gimana coba lagi? Dan salah-salahan lagi. Ya salah-salah mah enggak ke situ-situ. Karena itu di anau yalzamu alaihi istima'un naqidain, karena lazimnya atas kumpulnya dua perkara yang saling merusak. Wala murad dan ahaduma dunal akhari, dan tidak terlaksana salah satu dari dua tadi dunal akhari, bukan yang satunya. Li annahu yalzamu azul ladzi lam yanfat muraduhu, maka menjadi lazim ajaz lemah alladzi lam yafat, yaitu Tuhan yang tidak terlaksana maksudnya gitu, yang tidak terlaksana keinginannya deh gitu deh. Itu dikatakan ajaz. Lalu yang kesampaian gimana? Tuhan juga? Enggak lah. Enggaknya kenapa? Kan dua Tuhan nih yang Iya, terwujudkan benar. di ini. Kan gitu. Kayak gini nih. Wala muradu ahaduhuma dunal akhari, dan tidak terlaksana salah satu dari keduanya dunal akhari, bukan Tuhan yang satunya. Li annahu yalzamu aju alladzi lam yafat muraduhu, karena menjadi lazim lemah alladzi lam yanfat, yaitu Tuhan yang tidak terlaksana muraduhuma, yaitu maksudnya. Wal akharu juga mislu, Tuhan yang satunya juga termasuk ajzuhu aidon, yaitu ajaz juga. Kenapa? Gitu. Karena sama mislu fayal jamu ajzuhu aidon, keduanya sama-sama Tuhan. Kalau Tuhan yang satu terlaksana, Tuhan yang satu tidak terlaksana, berarti Tuhan yang satu lemah dong. Berarti bersifatan dengan lemah. Lah kalau sama-sama Tuhan, berarti lemah juga gitu. Gitu ya. Itu dari arah ikhtilaf atau mukhalif gitu ya, yang berbeda. Yang satu pengen mewujudkan, yang satu pengen mengadamkan bareng, kun fayakun. Kira-kira jadi apa enggak? Enggak jadinya kenapa? Karena tidak terlaksananya kedua maksud dari dua Tuhan tadi itu ya. Iya dong. Berarti kalau tidak terlaksana berarti Kalau dibilang sama-sama lemah, iya, itu lagi Sama berarti aja lagi gitu. ngomong sama-sama lemah. Oh, iya. Yang Iya, satu iya. pengen mewujudkan gak wujud, Mm-mm. yang satu pengen mengadamkan gak adam gitu Iya, kan. iya. Namanya Iya. lemah.
Lemahnya itu karena tidak terlaksana kedua Tuhan Iya, tadi gitu iya. loh. Nah kalau yang satu terlaksana, yang satunya tidak bagaimana? Sama lemah juga. Sama lemah juga Sama. karena sama-sama Tuhan. Kalau ada dua perkara yang sama, kalau satu Iya. lemah pasti yang Iya. satunya lemah juga. Iya. Gitu. Itu dari mukhalif atau ikhtilaf ya. Oke. Wa hadza huwa ad-da'iru bainal jumhuri, dan itu adalah yang berlaku di antara ulama jumhur. Ulama jumhur itu ulama kebanyakan. Semua ulama itu pada sepakat yang kayak gitu. Jika ada dua Tuhan, maka alam ini tidak wujud. Sudah sepakat ya. Sepakat. Isma ya. Isma ya. Jumhur ulama, kebanyakan ulama itu jumhur itu kebanyakan. Banyak apa seluruh kan? Hah? Kebanyakan bukan seluruh. Iya hampir seluruh, tapi nggak Hampir. semua, maksudnya kebanyakan. Ntar ada yang nggak semua nih, buktinya ini nih. Wayuka an Ibni Rosdin, dan dihikayatkan atau dikisahkan an Ibni Rosdin dari Imam Ibni Rosdin. Annahu kana, bahwa sesungguhnya adanya yaqulu, dia itu mengatakan idza qadara nufuda muradu ahaduhuma, yaitu jika qadara itu kuasa atau terlaksana maksud ahaduhuma dari salah satu kedua Tuhan tadi, dunal akhir bukan yang satunya, berarti salah satu dari dua Tuhan saja ya, Iya. yang satunya enggak gitu. Iya. Maka kana alladzi nafada muraduhu, maka yang terlaksana maksudnya huwa al-ilah, dialah yang Tuhan gitu kata Imam Ibnu Rosdin. Jika ada dua Tuhan, yang satu mewujudkan, yang satu mengadapkan, terus wujud, berarti yang Tuhan itu yang kuasa mewujudkan gitu. Yang nggak terlaksana bukan Tuhan kata Ibnu Rosdin. Ya tetap kan berarti kan Tuhan itu wahdaniyah gitu. Watamma dalil wahdaniyati, dan sempurnalah dan dalil wahdaniyat deh. Kita mengetahui dikasih contoh satu tadi yang ikhtilaf ya, bener nggak? Dari contoh ikhtilaf saja itu ada berapa coba? Ada dua. Jika ada dua Tuhan lalu berselisih, ya dong, bebarengan. Yang satu pengen mewujudkan, yang satu pengen menghadapkan, kun fayakun. Jadi enggak. Ya, jadi maksudnya nggak terlaksana, berarti lemah keduanya. Jika yang terlaksana satu, yang satu nggak terlaksana, kata jumhur ulama lemah semua. Karena keduanya tadi ngomongnya Tuhan gitu loh. Kalau Tuhan satu lemah berarti Tuhan satunya juga lemah. Sedangkan Imam Ibnu Rosdin ngomong yang terlaksana itulah yang Tuhan gitu loh. Sedangkan yang tidak terlaksana berarti bukan Tuhan gitu kata Imam Ibnu Rosdin. Jadi dari sudut pandang berbeda imam sama kebanyakan ulama jangan dipaham. Wah ini lain nih, jangan. Maksudnya tetap sama, Tuhan itu wahda. Niat sudah gitu. Kalau kita kan debat malah nyalain ya. Bukan saling melengkapi kalau kita. Sok pinter gitu jadinya kalau kita. Kalau ini iya dong, kebanyakan ulama sepakat itu. Walaupun duanya dua aja, mau yang kesampaian gak kesampaian mah bukan. Iya pokoknya lemah semua gitu loh. Tapi Imam Ibnu Rosdin ngomong gitu, yang kesampaian yang Tuhan, yang gak kesampaian bukan Tuhan, kan di situ ya. Karena apa? Membuktikan bahwa Tuhan tetap satu, maksudnya tetap wahdaniyat gitu. Watamma dalilul wahdaniyati, dan sempurnalah dalil wahdaniyat. Wahada dalil, dan ini dalil wal musyarru, yaitu yang diisyarahkan ilahi kepadanya biqauli ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala yang berupa laukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim laukana fihima alihatun illallahu lafasadata. Shadaqallahul azim. Makna zahir ayatnya ya. Kalau di makna takwil ahli tafsirnya panjang. Jika ada dua Tuhan illallah, kecuali Allah, karena yang Tuhan cuma Allah gitu jadi. Ini seumpama ada dua Tuhan deh selain Allah Ta'ala gitu kan, maka la fasadata, alam ini akan fasad. Jangan diartikan dulu karena mau ditakwil sama kimo. Soalnya kita kadang-kadang kimo sana belum takwil kita sudah sudah ngerti. Ini hebat banget ya.
Dilihat dulu gitu loh. Jika ada dua Tuhan, ilallahu, selain Allah, kecuali Allah, la fasadata, maka fasad. Li anal murad bil fasad, li anal murada bil fasadi, karena yang dimaksud dengan bil fasadi di dalam ayat tadi la fasada kasor. Fil ayati, di dalam ayat ini ada wujudi, yaitu tidak wujud atau tidak ada, ala rojihi, atas yang unggul, pendapat yang unggul tuh. Berarti la fasada artinya tidak wujud atau tidak ada. Jika ada dua Tuhan gitu, maka alam ini tidak ada. Tidak wujud artinya apa? Ada artinya tidak, kan berarti tidak ada berwujud sih. Itu artinya ada berwujud tuh ya, benar gak sih? Iya. Apa saya salah baca? Iya. Takutnya diingetin kalau salah ya. Wakila al-muradu bihi, dan ada yang mengatakan yang dimaksud bihi dengan fasad di ayat tadi adalah al-khirabu, yaitu rusak. Tapi entar diartikan makna tidak wujud sama makna rusak itu diambil dari dalil apa? Dalil akli apa dalil adi gitu. Jadi terusin dulu ya. Wal khuruju an hadhihi nidhami, dan ini ialah keluar dari tatanan atau dari aturan. Lima takarrara adatun, karena berulang-ulangnya adat. Min fasadi, dari rusaknya amlakati, yaitu kerajaan. Min fasadil mamlakati, yaitu dari rusaknya negara atau kerajaan. Inda ta'adudil muluki, yaitu ketika berbilangnya pemimpin, ketika berbilangnya raja. Jika ada dua raja, jika ada dua pemimpin di negara ini atau di kerajaan ini, pasti akan terjadi kerusakan. Ngomong rusak itu lagi bicara hukum adi, kebiasaan begitu. Yang satu pengennya, pemimpin satu pengennya bikin sungai, yang satu pengennya bikin jalan. Kira-kira gimana kan gitu. Ya secara adiatan kan ya rusak ya. Tapi secara adiatan, kalau adiatan boleh saja terjadi, boleh enggak itu di Kalimalang ya, di bawahnya jembatan, di bawahnya sungai, di atasnya bahkan jalan kotor kok, gimana tuh di Kelapa Gading sono Mangga 2 square ya. Ini lagi bicara adatan saja. Biasanya kalau yang sudah kalau ada dua pemimpin, maka kerajaannya atau negaranya itu rusak. Contoh Korea deh, ada Korea Selatan sama Korea Utara deh kayak gitu. Akhirnya pecah. Iya dong, asalnya kan Korea doang. Gara-gara ada dua pemimpin, ya pecah. Yang satunya jadi Korea Utara, yang satunya jadi Korea Selatan. Karena yang satu pengennya viral, yang satu pengennya bikin nuklir biar kalau perang nggak kalah gitu kan ya. Itu adatan saja. Tapi kalau secara kelihatan, jika ada dua Tuhan gitu, maka alam ini gak ada. Nyatanya alam ini ada. Oh, berarti Tuhan gak dua gitu. Tuhan wahdaniyah itu jadinya. Wa ala hadza takunu al-mulazamatu baina ta'addudi wal fasadi adiyatun la aqliyatun. Dan atas ini adanya kelaziman antara berbilangnya dua pemimpin tadi wal fasad dan kerusakan itu adalah adiyatun, itu hanya hukum adli, hukum adab. La aqliyatun, bukan hukum akli. Berarti kalau la fasadata itu kalau diartikan secara hukum akli maknanya ada wujud tidak wujud. Tapi kalau diartikan lafaz data itu al-khirab, maknanya rusak, berarti itu lagi pakai dalilnya hukum adi. Iya kan ini ayatnya ngomong gitu. Ayatnya di musan apa ngomong gitu. Watakunul ayatu hujjatun iqna'iyatun. Dan adanya ayat ini adalah hujjah iqna'iyatun, yaitu hujjah iqna'iyah, yaitu menunjukkan bimakna annahu yaqna'u biha al-khasmu, yaitu dengan artian bahwa sesungguhnya itu
menundukkan biadingannya al-khosmu itu lawan atau musuh, la qat'iyatun bukan memutus lawan gitu. Qat'iyah kan memutus ya. Qat'iyah sih burhan, qat'i memutus. Kalau ini iqna'iyah menundukkan doang. Musuh itu cuma nunduk dan menerima. Tapi kalau qat'iyah memutuskan lawan, musuh itu nggak bisa apa-apa. Tunduk, iya, tunduk doang, cuma doang. Belum tentu membenarkan, gitu. Kalau yang qat'iyah itu membenarkan, itu tasdik, ya, wal it'an membenarkan dan menerima, tunduk patuh dan membenarkan. Jadi ada dalil iqna'iyah, ada dalil qat'iyah, nemu lagi ya, ngembang lagi gitu. Wa bayanu kullin minasani, dan tiap-tiap dari yang kedua wa mabadau dan apa-apa yang setelahnya itu kota kofala, yaitu telah diambil bimbingannya as-Saktani, yaitu sopo Imam Saktani wa ghairi dan selainnya Imam Saktani. Lakin fihi akan tetapi di dalamnya itu munaqashatun, yaitu di dalamnya itu ada diskusi, wa mu'akhadatun dan di dalamnya itu mengambil satu sama lain pendapat. Artinya imam-imam saja di sini walaupun pendapatnya kelihatannya berbeda tapi saling melengkapi. Nah, kalau kita malah saling merangi kan kita. Kalau debat mau menang sendiri, padahal yang debat yang menang itu belum tentu benar kan gitu doang ya. Mau menang ini imam-imam kelas imam-imam aja kayak kelihatannya berbeda-beda, itu ngambil dalilnya satu sama lain. Ada yang ngambil dari Imam Saktani, ada yang dari lainnya, ada yang dari Imam Saktani, kayak gitu-gitu deh. Bukan terus mentang-mentang gue imam ngambil dalil sendiri terus yang lain disalahin kayak gitu. Kalau imam mah tahu maksudnya, namanya imam-imam lain itu TST, tahu sama tahu ya. Imam makanya ilmu, kita makanya ego. Kan situ, jadi bedanya ke situ. Al-alim, al-alamah beda. Cuma tahu, kita so tahu. Iya, kalau dia emang asli tahu, kalau kita sok tahu ya surya. Jadi di situ telah mengambil gitu ya, dengannya Imam As-Saktani wa dan imam-imam yang lainnya. Lakin fiya kan tetapi di dalamnya itu munaqashatun, yaitu di dalamnya itu ada diskusi, wa mu'akhadatun dan mengambil satu sama lain gitu. Artinya imam itu saling melengkapi. Fangdurhu, maka berpikirlah. Berarti kalau berpikirlah gimana yo? Tadi imam sepakat bahwa jika ada dua Tuhan maka terjadi ikhtilafuhuma, yaitu perselisihan di antara keduanya atau perbedaan di antara keduanya. Kalau perbedaan gimana? Yang satunya pengen mewujudkan, yang satu pengen mengadamkan barang. Terjadi enggak? Jangan mau wujud, terjadi enggak gitu aja. Enggak ya? Ya, karena ada dua perlawanan yang saling merusak kumpul gitu. Ya, pada satu barang di saat yang bersamaan gitu. Yang satu pengen mewujudkan alam, Tuhan satu. Tuhan yang kedua pengen meniadakan alam. Kun fayakun. Kira-kira itu keduanya terlaksana enggak gitu deh. Gitu jika keduanya itu Tuhan gitu deh. Iya, batal gitu. Alam itu batal kalau itunya muhal gitu. Keduanya muhal gitu. Iya, Tuhan ajasnya muhal loh kan gitu. Tuhan kok ajas gitu. Muhal. Kalau ke barangnya batal karena alasannya ada dua perkara yang saling merusak kumpul dalam satu barang di saat yang bersamaan. Itu ikhtilaf. Iya ya. Mukhalif sama muwafiq. Mukhalif itu yang berbeda, muwafiq yang sepakat. Di situ diterangkan muwafiqnya asor. Pangdurhu itu maksudnya dipikir, nemu. Kan pangdurhu itu disuruh berpikirlah gitu ya. Itu yang mukhalif ya. Deh yang mukhalif kayak gitu. Atau sepakat tapi berbeda. Oke, sama-sama bikin. Sepakat tapi berbeda, gimana maksudnya? Maksudnya sepakat sama-sama bikin bareng gitu, tapi bikinnya beda. Yang satunya mewujudkan, yang satunya mengadamkan pada satu barang yang berbeda.
nggak kelaksana juga, ya. Ini nggak kesampaian buat yang itu, yang ini nggak kesampaian buat yang itu, gitu Om. Iya. Oke, sekarang sepakat sama-sama mewujudkan. Ini namanya nador, kita kembangin, jangan di musola lagi ngomong khilafuhuma terus satu doang gimana? Nyatanya di Fangdurhu, nggak kata Bang Endang, kan di kitab sanusinya nggak ada tadi. Ya kalau ditulis semua tebel segini gitu. Makanya disuruh nador, suruh mikir. Ntar mau tebel lagi di kitab Dasoke ya. Allah yarham ya Muhammad asbagin gitu ya. Ya mikir tetap. Orang ilmu nadori nggak mikir gimana? Itu mah doruri aja kan kami. Iya. Coba ini ada nadori, apalagi lagi nerangin buruhan yang pasti nadorinya lah, masa buruhan nggak nadori gimana? Ada hari akhir. Oke. Sekarang yang sepakat sama-sama mengadakan satu barang, dua Tuhan, satu barang. Kun fayakun, idza arada syai'an ayakun lalu kun fayakun, wujud gitu. Dia tanya, ini aslinya wujudin sama si ente apa gue? Kalau pakai dulu gambarnya nih, ya nador ngikutin kaya, namanya pakai gak ada dikenang-kenang nih, gak ada majazatnya ya, ilmunya ininya tetap kok ya, maksudnya iya dibikin ada terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telur sama ayam itu yang dicontohin gitu ya. Ada ayam dua, telurnya satu. Kan gitu, kira-kira akal kita nemu enggak ini telur keluar dari mana gitu loh. Kan gitu. Lah kalau satu ayam bertelur 10, nah akal kita nemu. Lah telur satu, ayamnya 2 gitu loh. Kebenaran bangun tidur dikasih telur. Ayam tidur dua-duanya. Sebelum bangun kasih telur 1 tetap. Ini ayamnya bangun. Ini telur 2 apa lo kan gitu. Taruhlah gue yang ngeden. Emang yang ngeden jamin gitu keluarin telur. Nyatanya orang lainan aja ngeden ya, akhirnya nggak keluar sesa ya Sur. Iya. Gitu. Nyatanya kan nggak kesampean ngeden, kesampean ngeden tapi nggak keluar itu. Ya kita ketangkep lah kayak gitu deh. Ibaratnya Amrun ini ibaratnya kiai, satu telur ayamnya 2 gitu. Lagi tidur nih ayamnya malam-malam, kasih telur 1 gitu. Jejeran tapi babon semua, jangan ada jago babon semua. Bangunin ayam gitu. Pas ini telur rendang gue kan gitu doang. Lah kalau Tuhan 2 menciptakan satu alam gitu loh, sama-sama kun fayakun, sama-sama mewujudkan kun fayakun, jadilah jadi wujud alam. Yang satu Tuhan mau mewujudkan, yang Tuhan yang kedua mau mewujudkan. Jadi alam Tengok-tengokan ya. kan bingung masa ada Tuhan kayak der kan gitu doang. Jadi pertanyaan yang ada. Ini bikinan siapa? Iya. Itu apa gue kan gitu doang. Saling nengok. Ini sepakat loh, kan tadi mau ikhtilaf tuh. Iya, iya. Yang berbeda ini suruh nador loh, yang mufakat gimana yang muafik. Yang sepakat ada nadorin loh. Oke. Atau kalau dulu Pak Haji gambarinnya saya nulis alif gitu. Terus yang satunya nulis alif. Di situ juga, di situ juga. Itu mana belin doang kan gitu. Bukan bikin, belin doang katanya gitu kan. Dulu tuan guru kayak gitu ya. Iya, Pakai Amrun itu ibaratnya telur ayam sama ayam, Pak Haji pakainya makhorijul huruf gitu ya, alif ditulis gitu. Pulpen. Atau yang satu deh sepakat tidak satu barang. Oh banyak banget ya nggak taunya ya kalau di nador tuh ngembangnya banyak banget ya. Otaknya kita aja yang nggak mau nador malas gitu kan. Ya kalau di nador orang cerdas pada cepet banget tek gitu. Walaupun di kimusonafnya cuma ikhtilafuhuma ini berbeda nih. Yang satu pengen mewujudkan gelas, yang satu pengen mewujudkan gelas. Ini Tuhan satu mewujudkan ini, Tuhan satu mewujudkan ini. Kesampaian nggak? Aja. Kesampaian, Iya. semuanya Oh, kesampaian. iya. Tapi mau tahu lemahnya dari mana? Tuhan. Yang satu nggak menguasai yang ini, yang satu nggak menguasai yang ini. Itu ajisnya di situ. Iya. Ya dinatur, jangan iya doang, iya doang apa tekan. Sekarang mengadapkan keduanya gitu, kalau mewujudkan gimana kan mewujudkan loh. Sekarang mengadapkan oh. Sama. Ayo. Kun payakun jadi gitu hilang semua misalkan. Sama. Yang satu kan Oh, mengadapkannya ini bukan yang ini. Yang satu juga mengadapkannya ini bukan yang ini kan. Iya. Berarti tidak di dalam kekuasaannya semuanya. Iya. Gitu.
atau gotongan deh gitu, sepakat gitu ya. Ini jadi ngomongin Bos Ari yang di Ambon, biarin aja ya, tapi lagi Ambon ini Pak ya, bukan ngomongin kejelekannya ya. Bos Ari bikin karoserinya ambulan. Karoseri paham? Pabrik. Pabrik. Karoseri itu body gitu dong, assembling rang. Nah kok yang saya nggak sekolah otomotif aja paham kan gimana? Nah itu yang otomotif mestinya nerangin di sini ya. Jadi karoseri itu bodinya, assembling itu rangkanya gitu loh. Bang Ari bikin rangkanya, Mas Bowo bikin bodinya gitu loh. Jadilah ambulan. Satu Tuhan apa dua Tuhan? Satu orang apa dua orang? Dua orang. Berarti itu kuasa apa enggak? Enggak kuasa. Gotongan. Maknanya fiilnya gotongan gitu jadinya. Tapi sepakat sama-sama mengadakan ya. Iya. Sama-sama lah ini bareng rakit gitu. Bareng rakit. Tadi ada berapa gambarannya coba? Ikhtilaf aja ada berapa ikhtilaf? 2. Muafiknya ada berapa? Sepakatnya. Banyak banget ya. Banyak banget. Dinadar gitu, jangan dikira. Terus di sini mukhalif toh muafik yang kacau gitu. Lah itu fangdur hukum musonef apa? Maka berpikirlah kalau lam yakun wahidan, banyak musonef yang berupa lam yakun wahidan, jika Tuhan itu tidak wahdaniyat, maksudnya ya tidak wahdaniyatnya di mana aifidati di dalam zatnya, berarti misalkan kayak jirim ya, ini kan misalkan kayak jirim jangan di Tuhan di jirim aja ya. Di jirim ada saya, ada Wapri, terpisah nggak Wapri? Wapri yang sekarang sama Wapri yang dulu? Bisa. Bukan, gitulah. Bukan Wapri yang sekarang, gitu ya. Berarti pisah ya. Tadi yang saya sama Wapri pisah, Wapri sendiri yang sama Wapri yang kemarin bisa. Di Wapri sendiri kumpul itu ada susunan, ada bilangan nggak? Ada. Ya dong, tidak. Ya dong. Terus dia kemarin-kemarin di selainnya Nggak ada udah. bukan nggak ada, bersusun sama berbilang juga. Ini lagi ngomong nggak ada, lagi ngomong bersusun sama berbilang, kan lagi ngomong bahas wahdaniyatnya. Dan di selainnya Wapri ada Bang Firman, bersusun berbilang juga. Itu kategori kalau dia itu tidak wahdaniyat fidat, itu maksudnya. Sedangkan Allah Ta'ala tidak bersusun dan tidak berbilang di dalam zatnya, yang kumpul di situ mustahil, nafi, tidak ada itu jadinya. Ada nggak zat yang seperti Allah pada lain? Nggak ada, nafi juga namanya infi sholat fisifatihi, yaitu tidak wahdaniyatnya Allah Ta'ala di dalam sifatnya. Berarti kalau kudratnya Allah Ta'ala tidak wahdaniyat, berarti kudratnya yang mewujudkan sendiri, yang mengadamkan, itu gambaran tidak wahdaniyat gitu. Kalau di jirim tadi ya, tangan kanan megang palu, tangan kiri megang paku. Walaupun sendiri ngerjainnya, tapi itu masih Gotongan. bukan berbilang sifatnya Ya. kan. Bilang sifatnya, anggap itu tangan kuasa deh, kayak gitu deh, gambaran kuasa. Terus fi af'alihi baru gotongan Ya, gitu. oh iya. Bang Eman sama Pak Rete gotongan meja, itu nama misalkan. Oke ya. Ya. Mustahil pada Allah Ta'ala tidak wahdaniyat fidat maupun fi sifat maupun fi af'al, kama alim tahu mimma maro, seperti dulu yang pernah diterangkan penjelasannya yang telah Anda tahu. Qalu liluzumi ajihi, jika Allah Ta'ala tidak, jika Tuhan itu tidak wahdaniyat, berarti lebih dari satu ya, berarti berbilang ya, berarti bersusun ya gitu kan, fidzat sifat fil af'al, maka liluzumi ajihi, maka akan menjadi lazim otomatis lemah hina idin yang demikian, yang tidak wahdaniyat tadi gitu ya. Yang gak wadaniyat berarti lemah. Lemah ya, lemah tadi kan dilihat dari yang mukhalif sama muafik. Iya. Yang mukhalif kayak gitu ya, dua-duanya gak kesampaian sih. Upayakun, yang satu mewujudkan, yang satu mengadamkan. Yang kesampaian keduanya namanya apa? Ajis, lemah itu. Atau yang satu mewujudkan, yang satu mewujudkan juga.
tidak dalam kekuasaannya yang satunya. Yang satu tidak di dalam kekuasaannya. Yang satu mewujudkan juga satu barang upaya aku jadi bingung itu. Ini hasil kerjanya siapa aslinya kan gitu doang. Ya kan kalau dinazar itu dari arah yang bermacam-macam tapi menunjukkan ketidakwahdaniatnya itu jadinya. Sehingga kalau tidak wahdaniat otomatis lemah gitu. Kalau lemah berarti tidak wujud sesuatu dari alam. Ini maksudnya kayak gitu. Nyatanya alam ini Ada. wujud, berarti tidak wujudnya batal, berarti tidak wahdaniatnya Allah Ta'ala batal, berarti yang tetap wahdaniatnya gitu. Kalau mau ditarik dari depan ke belakang ke depan, pangling apa enggak? Insya Allah nggak pangling tadi ya masing sendiri dari ya sendiri deh diurut dari depan gimana ngomongnya, dari belakang gimana ngomongnya. Dari depan lancar dari belakang pelok kan kayak gitu. Ya kan kita orang begitu seringnya, nggak usah ngomong yang lain lah, kita orang aja lah. Pangling gitu ya. Belakang mau ke depan bingung. Kalau liluzumi atina idin. Kalau kimusanef yang berupa liluzumi ajihi naidin maka akan menjadi lazim lemah hina idin yang demikian tadi. Hina idlam yang idlam yakun wahidan, yaitu maksudnya ialah jika tidak wahdaniyat gitu maka akan menjadi lemah. Wahada ta'lilul litarotibi intifa'il wujudi syai'in minal alami, dan ini adalah alasan karena meruntutnya nafinya tidak wujudnya nafi itu maksudnya karena ini alasan untuk meruntut intifa ialah nafi wujud syai'in intifai itu intifai ialah nafinya wujud syai'in yaitu wujudnya sesuatu minal alami. Maksudnya ialah ini alasan karena runtutnya tuh tidak wujudnya sesuatu alam gitu. So ala adami kauni wahidan, yaitu atas tidak wahdaniatnya Allah gitu. Jadi runtut tuh. Jika Allah Ta'ala tidak wahdaniyat gitu kan, maka alam ini tidak wujud kan gitu. Akan tetapi tidak wujudnya alam ini batal karena disaksikan. Ketika batal wujudnya sesuatu alam dari ini, ketika batal tidak wujudnya sesuatu dari alam ini, berarti maka batal tidak wahdaniyatnya Allah. Maka yang tetap ialah wahdaniyatnya Allah gitu. Waqad taqaddama tawdihuhu fil jumlati, dan telah diterangkan penjelasannya fil jumlati di dalam jumlah yang tadi sudah diterangkan oleh musannaf gitu. Secara ijmal maksudnya juga ijmal ya. Jadi dalilnya mas simpel gitu ya. Adapun burhan dalil buktinya wajib wahdaniyatnya Allah Ta'ala ialah jika Allah Ta'ala tidak wahdaniyat maka alam ini tidak ada. Akan tetapi tidak adanya alam ini batal karena disaksikan gitu kan. Maka apa-apa yang menarik tidak adanya alam ini batal, berarti tidak wahdaniyatnya Allah Ta'ala juga batal. Maka yang ditetapkan oleh kita setelah kita nemu itu, berarti kita menemukan wajib wahdaniyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib wahdaniyatnya di dalam apa? Baik itu di dalam zatnya maupun di dalam sifatnya maupun di dalam pekerjaannya. Karena kalau tidak wahdaniyat pasti terjadi perselisihan sehingga ajaz keduanya atau terlaksana satu yang terlaksana satu yang tidak terlaksana satu. Kalau dua Tuhan berarti ajaz semua. Kata Imam Ibnu Rushdin, yang terlaksana itu tuh Tuhan, yang terlaksana bukan tuh Tuhan gitu. Kalau yang sepakat gimana? Sama dari mana? Oh ini lagi ngomong mukhalif sama sepakat kok sama gitu. Samanya dari mana? Samanya dari pendapatnya, tarif berbeda dari arahnya. Arahnya yang satu pengen mewujudkan, yang satu pengen mewujudkan juga, tapi satu barang. Kun fayakun wujud. Dua-duanya ngomong wujud, ya. Tapi barangnya satu wujud,
yang dipertanyakan itu aslinya yang mewujudkan siapa? Punya siapa? Gitu ya. Ya. Iya dong. Atau di dalam 2D gitu ya. Yang satu mewujudkan dua barang, bukan satu barang. Tetap dilihat lemahnya, yang satu tidak menguasai yang satu juga tidak menguasai yang satunya, itu arah lemahnya dari situ. Berarti terlaksana ini dong, tapi yang itu tidak terlaksana. Sedangkan alam ini semuanya lengkap. Yang mengadakan cuma satu Tuhan, mustahil ada dua Tuhan. Qauluhu wa maburanu wujubu ittisafu ta'ala bil qudrati ila akhirih wallahu a'lamu bis-shawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lado asrafna Fatu alaina taubat tafsir li kulli haubat wastur lana aradi wa amini rohati wafir li walidina Rabbi wa maulidina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabbah Aujiratin asoba wal muslimina ajma'ina Rabbi isma fadlam wajuda manna lasik disabi minna bil mustafa rasuli nahtoli kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi adada qasi suhbi walhamdulillahi fil badri wa tanai subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Nih kemarin yang ditanyakin Bang